Selamat sore Tretan Madura Pos TV. Baik lagi ketemu sama saya di Mengenal Lebih Dekat. Hari ini saya kembali lagi ada di Pamekasan dan kita akan ketemu sama salah satu tokoh yang surprise banget. Kita akan bincang-bincang tentang mengenai siapa ya tokoh ini secara pribadinya. Jadi kita akan ngomong tentang hobinya dia, kesukaannya, makanan favoritnya dan lain-lainnya. Penasaran nggak rumahnya siapa? Sini ya. Kita akan ketuk dulu. Mudah-mudahan bapaknya ada ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak. Dari mana ini? Dari Madura Pos TV, Bapak. Oh, Madura Pos TV. Ayo Iya. silakan yuk. Terima kasih. Silakan. Bapaknya ada. Ayo kita masuk dulu yuk. Bapak, Ya. perkenalkan ini kita Tretan Madura Pos TV. Boleh minta izin ya Pak, kita mau bincang-bincang ya Pak. Iya. Kita ada di rumahnya Pak Wakil Bupati Pamekasan. Kaget nggak? Tuh Bapak, kita disambut sama Bapak. Bilangnya siapa ya Bapak? Gus Acing ya katanya orang-orang. Iya, Betul? Kecil. Panggilan kecil. Boleh mau Bapak Fatah atau Bapak Jasin atau Boleh. Bapak Gus Acing nih anaknya? Mana aja? Mana aja. Iya. Kita panggil Gus Acing ya Tretan Madura Pos TV biar akrab. Bapak ini mengganggu nggak waktunya? Enggak. Enggak. Kebetulan habis acara kita. Kita udah ada di depan Bapak Fatah Jasin. Ini adalah Bapak Wakil Bupati Pamekasan. Bapak saya panggil Gus Acing boleh ya Bapak? Boleh. Panggil apa aja boleh. Hai. Silakan. Terima Silakan kasih duduk. Bapak. Yuk duduk. Bapak, saya nih pertama kali saya datang ke sini, terus saya tuh kaget tuh lihat di depan rumahnya Bapak banyak kegiatan begitu. Itu kegiatan apa aja ya Pak? Iya, jadi ini gedung negara yang menjadi rumah dinas pendopo wakil bupati. Dan gedung ini tematik, jadi dinamakan gedung budaya. Maka segala aktivitas masyarakat, apakah yang nampak hari ini ada adik-adik yang mungkin karate atau taekwondo, mungkin besok ada lagi yang latihan sendera tari, mungkin ada lagi yang kegiatan aktivitas yang lain, yang semuanya ini memang gedung negara ini dipakai untuk aktivitas Bapak nggak anak-anak generasi muda. Bapak nggak keganggu ya Pak? Enggak, karena sudah biasa. Sudah biasa. Ya, dan bahkan kalau nggak ada aktivitas itu kita sepi. Oh gitu ya. Ya. Bapak pengen tahu latar belakangnya Bapak nih. Tadi saya tuh sempat baca-baca nih tentang Bapak gitu, tentang Gus Acing ini. Banyak banget sampai saya kayak kalau mau nyatetin mungkin satu buku semuanya nih tentang Bapak. Saya pengen tahu nih, Bapak ini nggak capek jadi orang pinter ya Pak? Pinter itu kata orang, tapi sebenarnya Allah itu memberikan seseorang lahir ke dunia pasti semuanya sempurna, termasuk yang tadi dikatakan pinter. Jadi pinter saja nggak cukup, harus ada bagian dari takdir yang menyertai kita, keberuntungan. Ya, dan keberuntungan itu kayaknya yang megang peranan di sebelah kita, yaitu istri. Jadi saya yakin selama ini apakah karir, apakah hal-hal yang terkait dengan kegiatan di masyarakat, yang itu harus maksimal, doa dari istri saya kira ya. Berarti Bapak ini salah satu orang yang romantis kali ya Pak? Iya, insya Allah. Jadi saya sempat baca tuh, namanya Gus Acing ini Doktor, Insinyur, Haji, RB, Fatah, Jasin, MS. Iya. Bapak sekolahnya dari mulai SD, terus pindah ke Malang gitu ya Pak? Iya, hijrah. Terus hijrah ke Malang, terus saya lihat lagi Bapak meneruskan kuliahnya ke IPB Bogor. Terus kemudian Bapak pindah lagi tuh ke
mana? Surabaya ya. Iya Surabaya. Itu untuk S3. S3-nya. Untuk S2-nya itu di IPB. IPB. Di Bogor. Di Bogor. Iya. S1-nya S1-nya di Jember. di Jember. Kenapa kok bisa pindah-pindah gitu sih, Pak? Ya tadi kan sudah dibilang, ternyata Allah memberikan seseorang itu rezeki berikut dengan takdirnya. Baru sekarang kita sadar bahwa semuanya itu digerakkan oleh Allah, maka harus bersabar. Kalau boleh mengatakan bahwa di Malang sudah enak, hawa dingin, makan, belajar, maunya pendidikan semuanya diselesaikan di Kota Malang. Jadi saya hijrah ke Malang sejak SMP, kemudian SMA di Malang. Nggak tahu kenapa kok Allah, ya waktu itu dalam hati kenapa nggak di Malang ya, tapi Allah memberikan jalan, saya diterima di Jember, di Universitas Negeri Jember dulu namanya. Ternyata setelah dapat ijazah, lulus S1, ya dapat ijabsah, dapat istri maksudnya. Gitu. Ya terakhir sih ininya, baru sadar bahwa oh Allah ini memberi takdir dan rezeki, ternyata harus dapat istri orang dari Jember. Oh gitu. Dan ya setelah itu lulus dari Jember, saya ini termasuk anak yang patuh sama orang tua. Jadi orang tua menginginkan saya jadi seorang birokrat, seorang abdi negara dan abdi masyarakat. Maka jadilah sosok yang namanya Fatah Jasin, yang dipanggil kecil dulu Acing, Gus Acing. Kenapa Gus? Karena saya keluarga ayah itu seorang Raden Panji, jadi maka dipanggil Gus. Nah intinya setelah dari Jember terus jadilah anak muda yang mulai berkarir jadi pegawai negeri di pemerintah Provinsi Jawa Timur sampai 35 tahun, usia 60 baru pensiun. Masya Allah, saya kagum banget deh tadi dengerin ceritanya Bapak, urutannya dan begitu. Tambah lagi satu tadi Bapak adalah keluarga yang darah biru nih berarti nih Bapak nih. Kayaknya dulu biru, Gitu. sekarang udah merah. Oh, gitu ya. Pak, saya kita sambil ngobrol, saya pengen lihat-lihat rumahnya Bapak nih, bagus banget, boleh ya? Oh iya, mau di luar atau di dalam? Boleh, saya ikut Bapak aja gimana? Iya. Jadi kantor saya, mohon maaf, apa ini ya? Oh, ini ruang kerjanya Bapak ya Pak? Ruang kerja ketika ada pekerjaan yang di luar jam, jadi harus saya berkantor di sini, atau sebelum jam kerja ada kebutuhan untuk administrasi dan sebagainya, maka ruangan ini yang ada dipakai untuk kantor juga selain di kantor pemerintah Kabupaten Pamekasan. Gitu. Tadi Bapak bilang di luar jam kerja, berarti ada orang yang di luar jam kerja untuk datang ke sini juga atau gimana? Kalau misalnya besok harus ada urusan ke provinsi atau ke pemerintah pusat yang memerlukan waktu yang cepat, ya saya harus 24 jam. Bapak Ya. sulit nggak sih jadi wakil bupati? Enggak sulit. Enggak sulit. Kalau sudah jadi wakil bupati enggak sulit. Yang sulit itu mau jadinya. Oh gitu ya. Bapak bagus loh, ada ini apa? Hadiah mungkin ya dari Iya. ada Suramadu. Nah ini nih. Ada Suramadu. Jadi kebetulan Suramadu ini saya ikut berjuang dalam pembangunan jembatan Suramadu karena waktu Gubernur Jawa Timur yang namanya Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Imam Utomo itu punya keinginan kuat untuk membangun jembatan Suramadu.
Saya waktu itu ada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Provinsi Jawa Timur yang ikut merancang untuk membangun jembatan Suramadu. Tuh, dengar nggak Treta Madura Pos TV? Bapak tadi bilang salah satu yang mengevaluasi berarti ya Pak tentang pembangunannya Ya. Suramadu tuh. Itu baru satu. Terus udah itu waktu Bapak jadi di Bapeda Provinsi dapat penghargaan kan? Dapat penghargaan. Apa tuh penghargaannya? Iya, macam-macam ya. Dari Bappenas, dari Jawa Timur memperoleh ranking kedua di Indonesia karena proses perencanaannya Jawa Timur itu dianggap paripurna. Keren Ya. kan? Bapak keren banget deh. Karena abis itu juga tadi Bapak bilang kalau jadi wakil bupati nggak susah prosesnya. Tapi kan Bapak juga sebenarnya udah jadi PJ Bupati pernah juga Iya. dan lain-lain. Pantesan Bapak bilang nggak susah ya. Tahun 2018 ya. 2018. Jabat Bupati di Pamekasan. Siap Bapak. Heeh. Ini juga nih ada lagi nih yang lucu nih. Oh Ini karapan iya, sapi. karapan sapi. Madura ini kan terkenal Piala Presiden karapan sapi. Jadi setiap tahun pasti ada perhelatan untuk Piala Presiden karapan sapi yang kalau dulu tempatnya pasti di Pamekasan di Karesidenan. Tapi sekarang kabupaten lain juga menginginkan untuk bergilir. Ya, Bapak punya kayaknya sapi juga jangan-jangan? Saya nggak punya kebetulan. Oh, gitu. Iya, nggak sempat untuk memelihara. Pak, saya jadi penasaran ya. Tadi Bapak bilang keluarganya Bapak nih ada turunan yang pentingnya gitu. Iya. Jangan-jangan singkatan RB-nya itu tadi ya Pak? Iya. Apa itu Pak singkatan RB-nya Jadi saya itu karena orang tua ayah itu Raden Panji, harusnya anaknya Raden Panji juga. Tapi waktu itu saya lahir sekitar tahun 60-an, akte kelahiran itu masih diketik oleh kantor pengadilan. Jadi karena masih family, dianggap putranya Raden Panji itu adalah seorang Raden Bagus. jadi RB Raden Bagus. Bagus, ya seperti itu. Saya iri ada dari tadi Pak. Bapaknya namanya Bagus, udah panjang ya, doktor, insinyur, haji, RB, lain-lain sampai ke belakang. Nama saya cuma dua aja Pak. Iya. Desi Yumnasari. Iya. Nggak ada artinya apa-apa. Jadi mirip-mirip Desi Ratnasari ya. Iya. Bapak tuh hobinya apa sih sebenarnya Pak? Saya karena orang tua suka olahraga, maka saya hobinya ya banyak olahraga dan musik. Pantesan Bapaknya ini ya awet muda banget ya. Iya. Treta Madura Pos TV lihat kan, nggak nyangka deh Bapak ini usianya paling kalau misalnya kita lihat kayaknya sekitar 40-50-an deh kayaknya. Kalau dari samping di shooting gini kayak 40 kayaknya. Iya beneran Bapak. Padahal Bapak ini udah kayaknya 60. fit banget gitu. Ya. Jadi Karena suka tersenyum. suka tersenyum. Iya, gembira, bahagia. Dan lagi romantisin istri tadi ya Pak. Gitu kira-kira. Pak, kita keliling lagi boleh ya Ayo, Pak? silahkan. Kita mau lihat-lihat yuk Boleh, ayo Pak. lingkungan pendopo rumah dinas wakil bupati. Kita jalan-jalan ya, Treta Madura Pos TV kita diajak jalan-jalan sama Gus Acing keliling rumah dinas wakil bupati Pamekasan. Jadi pendopo ini dulu tidak ditempati oleh wakil bupati, tapi kalau lihat historisnya ini rumah tinggal residen. Jadi Pamekasan ini karesidenan. Maka ini adalah tempat rumah dinasnya residen. Jadi dulu ada gubernur Jawa Timur namanya yang dari Madura, Muhammad Nur. Jadi sebelum gubernur Jawa Timur, Muhammad Nur ini tinggal di sini sebagai residen Madura. Presiden Muhammad Nur, ya. Baik. Bapak, kalau misalkan saya lagi baca-baca lagi biodatanya Bapak pernah tinggal di Brisbane katanya. Pelatihan saja ya. Saja. Mengenai lingkungan hidup
mengenai lingkungan hidup. Iya. Berarti Bapak juga sebetulnya tertarik ke sana, ke lingkungan hidup, pelestarian lingkungan hidup. Karena di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah itu salah satu yang menjadi tugas saya selain infrastruktur itu lingkungan hidup dan kehutanan. Ya, maka ada kerjasama antara Jawa Timur dengan Australia. Saya sempat beberapa kali ke wilayah Australia di negara bagian Brisbane sama Victoria. Victoria ini di daerah Melbourne ya. Saya belum Ya. pernah Pak kesana, Pak, nggak tahu. Oh saya iya. gitu. Kalau saya 35 tahun benua kayaknya sudah ya. Karena gubernur selalu tiap tahun punya program kerja untuk menjual Jawa Timur ke keliling Eropa, Amerika. Kemudian Mohon maaf nih, dari tadi Bapak itu mention atau ngomong tentang gubernur. iya. Apa pendapatnya Bapak nih, kata orang-orang Bapak nih anak kesayangannya 3 gubernur Jawa Timur. Kok tahu? Saya baca tadi, Pak. Iya. Jadi saya mengabdi 7 gubernur ya, mulai dari Pak Wahono, seorang mayor jenderal, kemudian Pak Sularso, ada Pak Imam Utomo, ada Pak Karwo, ada Bu Kofifa. Jadi pada saat posisi saya di pejabat utama itu di zaman Pak Basofi sudah mulai karirnya bagus, kemudian ganti gubernur Pak Imam Utomo tambah lagi meningkat, kemudian Pak Karwo juga diberi kepercayaan yang lebih besar sehingga mulai dari staf di Bapeda sampai zamannya Pak Karwo saya jadi kepala Bapeda Provinsi Jawa Timur dan itu jabatan sangat strategis di pemerintahan. Ya. Pak, ini ada apa nih, Pak, di belakang rumahnya Bapak ini? Ini biasanya dipakai futsal dulu. Jadi ketika sebelum Covid ini banyak klub-klub futsal yang menggunakan lapangan ini untuk latihan. Selain ini ada tenis meja juga, jadi 2 kali seminggu pada hari Senin, malam Selasa, dan hari Rebu, malam Kamis juga di sini. Tadi malam saya, karena tadi kan bilang hobi olahraga, tapi nggak spesifik disampaikan apa olahraganya. Iya. Saya dulu tahun 77 di Malang, waktu SMP kelas 2, saya pernah juara junior sekota Malang. Tenis meja. Tenis meja, iya. Pasti Pak, yang Bapak nggak bisa kayaknya dari tadi Bapak pendidikan Iya, oke. Olahraga oke. Iya, multi talent ya. Iya, multi talent. Bapak, sebenarnya kan Bapak nih jadi pejabat iya, jadi punya keluarga juga iya. Menjalankan 2 kegiatan itu tuh susah nggak sih Pak, membagi-bagi waktunya dan lain-lain? Saya dengan istri punya komitmen. Jadi karena saya jadi abdi negara dan abdi masyarakat sebagai pegawai negeri, saya disumpah harus mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan. Maka saya sampaikan kepada istri, saya seorang pegawai negeri, maka keluarga semuanya harus mendukung untuk memaksimalkan waktu bagi pengabdian saya. Alhamdulillah, walaupun hari-hari waktu itu selama 30 tahun rasanya berangkat kantor lihat matahari tapi pulang sudah gelap. Alhamdulillah dengan kerja keras itu keluarga terutama istri membagi diri dengan sepenuhnya saya serahkan anak kepada istri untuk, tetapi hari-hari produktif itu ada di hari Jumat, Sabtu dan Minggu
Maka itu saya curahkan penuh untuk berkomunikasi dengan keluarga. Baik. Seperti itu. Pak, ini ada ininya nggak sih Pak, bednya gitu? Saya pengen lihat deh kalau Bapak main. Ada lawannya nggak ya? Iya, lawannya nggak ada. Nggak Ya. ada Tadi ya? malam banyak lawannya. Ya, nanti deh kapan-kapan ya Pak, saya pengen lihat. Nanti saya mau ini jadi supporternya Iya. Gus Acing ya. Pak, mau lihat lagi ke depan boleh ya Pak? Ayo. Tempat ini, gedung negara ini memang sepenuhnya dipakai untuk kepentingan publik. Karena kita sekarang menjadi pelayan publik, maka harus terbuka tanpa ada aturan terlalu protokoler untuk penggunaan gedung ini. Wah, saya mau tanya deh. Yang bikin Bapak cinta sama Pamekasan apa ya? Iya, Mbak Desi, saya mau cerita silsilah ya. Mm-mm. Silsilah saya namanya Fatah Yasin. Mm-mm. Fatah Yasin itu kalau dari nama Fatah, Mm-mm. Fatah itu diambil dari nama Pamekasan. Mm. Dari mana ya? Penasaran ya Iya, Mbak Desi? kenapa? Dari mana? Jadi mbah saya dari bapak, mbah saya dari bapak, berarti mbah ya. Namanya Kanjeng Zainal Fatah. Kanjeng Zainal Fatah itu dulu Bupati Pamekasan pertama tahun 42 sampai 51. Oh iya. Ya, jadi disebut bupati pertama setelah dulu kan raja-raja Ronggo Sukowati, raja Iya. sampai sebelum kemerdekaan tahun 42 itu bupatinya Mbah. Maka saya diambil nama dari Mbah Bupati di sini. Bapak saya merinding deh Iya, ngomong merinding. kayak Saya gitu. tahunya setelah jadi pejabat bupati. Oh gitu. Karena saya kecil di Malang. Saya hanya tahu misalnya Mbak Desi sepupu, saya itu tahu, tapi ke atas-atas nggak tahu. Ketika dilantik jadi PJ Bupati Pamekasan oleh Gubernur Pak Karwo, saya hari berikutnya ke Pamekasan, duduk di lobi pendopo. Iya. Saya noleh, loh kok ada nama sama Fatah, T-nya 2, Fatah. Saya nelpon sama sepupu, kok ada nama sama ya di Pamekasan Bupati? Itu mbahmu katanya. Masya Allah. Jadi mungkin kecintaan saya itu karena tarikan dari nasab mbah ya, sehingga ayah cucunya suruh neruskan untuk mengabdi di sisa usia. Ini kan udah nggak muda lagi sebenarnya, walaupun semangat. Ya ampun, ternyata Ya. Madura Pos TV itu. Dengar nggak ceritanya? Saya sampai merinding dengarnya. Kayaknya apalagi waktu itu ketika jadi bapak mungkin ya, ketika melihat Iya. namanya langsung loh, kok bisa Makanya gitu. biasanya pendopo kan angker ya. Banyak Pada saat itu, godaan oke, Bapak cobaan. langsung auranya. Karena kita loh ternyata ada mbah dilindungi. Jadi nggak ada gangguan sama sekali 7 bulan. Wow, keren. Sukses. Keren. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah Pak Bupati di tengah jalan pasangannya meninggal, wakilnya saya ditawari. Jadi kembali lagi. kembali lagi, Memang ya. harus di sini kayaknya. Gitu ya. Nah, terus Pak, sambil jalan ya, Pak ya. Saya Iya, mau iya. tanya nih. Heeh. Bapak, kalau misalkan orang-orang mau datang ke sini, datang itu kan ada yang berkegiatan kayak gini ya. Heeh. Tapi kalau misalkan mau ngobrol-ngobrol sama Gus Acing ini boleh nggak sih sebetulnya? Kalau saya ada di tempat, insya Allah saya akan temui siapapun. Gitu ya. Ya, karena kan selaku abdi negara dan abdi masyarakat harus sepenuhnya mengedepankan tugas negara dan tugas masyarakat. Tapi kalau Tretan Madura Pos TV datangnya mau nantang main tenis meja gimana? Oh, saya tunggu. Gitu ya. Gitu. Dengan senang hati. Dengan senang hati. Iya. Ya. Dan kalau saya kalah, saya beli door prize. Oh gitu. Gitu. Tretan Madura Pos TV. Kata Bapak, kalau ada yang menantang tenis meja dan Bapak kalah, dapat door prize. Door prize. Ayo buruan. Pak, kenapa Pamekasan ini kan ada di tengah-tengah ya? Ya, Terus juga kelihatannya semua ekonominya lebih maju nih dibandingkan dengan yang lain-lain. pasti. Tapi kok kunjungan wisatawannya kurang ya Pak? Iya, betul. Memang tidak hanya wilayah
Pamekasan khususnya dan Madura pada umumnya, contoh kabupaten sebelah itu kurang indah seperti apa. Sumeneb itu pantainya, Pamekasan juga karena wilayah kita kan dikelilingi oleh laut. Tapi Sumeneb itu karena banyak pulau, itu banyak gili-gili yang indah sekali, dan kalau dikemas secara profesional dan ada investor, nggak kalah dengan Bali sebenarnya. Cuman apa ya kendalanya? Jarak barangkali. Satu jarak, dua infrastruktur hotelnya, kemudian mungkin kelengkapan yang lain yang tidak mendukung. Tapi kayaknya bukan itu deh Pak. Ada Kalau lagi. orang-orang bilangnya orang Pamekasan galak terus nggak mau datang sini gimana Pak? Betul, jadi bukan galak sih. Saya ini kan darah mengalir Madura. Sebenarnya orang Madura itu tidak kalah lembutnya dengan orang Solo. Kalau sudah berteman, itu melebihi saudara. Gitu Tapi ya? sebaliknya, jangan ada dusta di antara kita. Jadi kalau disakiti, itu waduh luar biasa. Kayak Tapi lagu kalau ya? enggak, iya. Kayak lagu jangan ada dusta di Dustanya. antara Kalau kita. enggak, Kalau enggak. Kita melebihi saudara sebenarnya. Berarti Iya. Usajeng minta satu dong ke Tirta Madura Pos TV. Suruh datang ke Pamekasan. Oh ya, jadi Pamekasan ini merupakan pusat pemerintahan dan banyak objek wisata. Apakah wisata alamnya? Kalau Pamekasan ini ada wilayah selatan dan utara. Utara itu top, termasuk di daerah Pegantenan itu setiap tahun ada wisata petik durian. Duriannya nggak besar, bijinya kecil, tapi saking manisnya kata orang Jawa muanis. Luar biasa, seperti Mbak Desi nih. Manis. Muanis luar biasa. Manis manja. Pak, pengen lihat ke depan lagi deh, boleh Iya, nggak iya, sih? boleh. Tuh lihat nih Jadi sambil ada ngeliatin. wisata religi juga di Pamekasan. Cuman itu tadi kita nggak bisa ngemas dalam sebuah agenda yang bisa untuk menarik minat wisatawan, ya baik mancanegara maupun Nusantara, karena ada berbagai kendala selain sensitif di Madura ini, wisatanya harus syariah. Nah, iya. Jadi Bapak, ini kan Bapak kan ramai banget nih di sini. Iya. Dan orang-orang tuh Jalan utama ya. Jalan utama. Di dalam kota ini, pusat kota. Pak, tadi tuh saya lihat tuh tulisannya Pamekasan hebat. Saya kalau salah tolong direkoreksi ya Pak. Raja. Terus Kalau nggak orang Madura nggak bisa gitu kayaknya ya. ya. Gimana tuh Iya, baca coba? Pamekasan hebat. Raja. Raja. Apa Iya. itu raja itu? Raja itu gagah. Oh, gagah. Gagah. Bejre itu orang beruntung. Orang beruntung. Parjuga itu wibawa. Berarti itu kayaknya menggambarkan Bapak deh ya. Oh, alhamdulillah. Iya, kayaknya ya. Kayaknya. Tapi bukan saya yang harus menilai, tapi orang lain. Ini kan sebelah kanan, depan dan lain-lain banyak kafe dan lain-lain. Bapak sering nongkrong-nongkrong gitu nggak sih? Suka. Iya, ini dulu ada kafe di sebelah sebelum ditutup. Jadi kalau malam Kemis ada live musik. Nah, ketika live musik kita nongkrong di situ. Karena saya orangnya ya mungkin Mbak Desi tahu lah. Walaupun kenal sesaat, saya ini pasti senang bergaul, nggak jaim. Jadi Bapak tadi bilang gitu suka deh. musik. Iya. Musik apa nih Pak? Oldies ya. Jangan-jangan Bapak ini pemain band juga? Bukan? Enggak juga. Enggak juga. Gitar aja bisanya. Gitar aja. Tapi suara lumayan lah. Nggak memalukan. Yang penting nggak fales. Gitu ya. Pak, nih kan ada ibu-ibu dan bapak-bapak nih yang nunggu anak-anaknya sedang latihan. Iya. Saya mau ngobrol dulu boleh ya Pak ya? Boleh. Saya pengen Ini tahu nih. Ibu-ibu bapak-bapaknya sedang nganter anaknya ini. Sedang ngantar anaknya. Ibu,
Saya boleh minta izin ya, saya mau nanya-nanya. Nanya-nanya. Nah, ini kan di Sedikit. depannya Ibu nih ada Bapak Wakil Bupati nih. Pengen tahu dong menurut Ibu, Bapak Wakil Bupati ini orangnya seperti apa? Orangnya Baik hati apa Baik, tampan. tampan katanya Pak, tampan. Terus Bu, apa lagi? Baik. Baik. Tampan. Tampan lagi 2 kali tuh, baik tampan. Galak nggak sih Bu kelihatannya Bapak? Kenapa? Galak nggak? Enggak ya. Kita tanya lagi ya. Nah, tadi kan tanya ibu-ibu ya. Iya. Makasih ya Ibu. Kita tanya, Bapak, mohon izin sebentar. Nah, ini kan ada Bapak Wakil Bupati nih, Pak. Saya mau tahu, Bapak menurut Bapak Wakil Bupati kita nih seperti apa sih orangnya? Murah senyum, Murah senyum, murah senyum. Terus apa lagi? humoris. 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 Bapak bisa main tenis meja nggak, Pak? Soalnya tadi katanya Bapak kalau ada yang menantang Bapak main tenis meja dan Bapak kalah akan dikasih door prize. Bisa tapi nggak begitu. Oh, gitu. Udah keduluan ini. Oh, terima kasih banyak ya. Iya. Oh, sini Tretan Madura Pos TV. Nah, dari tadi ada 3 kata nih yang paling sering dikeluarkan kalau dikasih pertanyaan seperti apa Bapak Fathah Jasien. Tampan kata Nah, tadi 3. alhamdulillah. Tampan, terus murah senyum, Iya. terus baik juga. Iya. Apa nggak pernah punya cita-cita jadi aktor, apa jadi pemain film gitu, apa gitu? Ya, banyak orang mengatakan sebenarnya ke sana arahnya. Gitu ya? Iya. Tapi Allah mentakdirkan lain. Gitu ya. Dan saya harus banyak menjadi pelayan masyarakat, kayaknya lebih ke sana arahnya. Pak, satu lagi nih, hobi Bapak kan tadi olahraga. Mm-mm. Makanan kesukaan apa ya Pak? Oh iya. Jadi karena saya hidup di Malang, yang mana di sekitar kita banyak sayur mayur, banyak buah dan lain sebagainya. Jadi itu selain ya harusnya seafood ya kesukaan. Kesukaan itu. Iya. Berarti kalau ada yang datang ke sini bawa seafood langsung diterima ya Oh Pak? langsung. Kita sambil jalan lagi sana ya Pak. Heeh. Dari tadi enak ya, ternyata rumahnya Bapak ini asri. Banyak orang yang sering datang ke sini, duduk-duduk dibuka untuk umum semuanya gitu. Betul. Jadi Bapak ini sebenarnya nggak ada rahasia kali ya Pak? Ya rahasia di dalam. Gitu ya. Kalau di luar semuanya harus terbuka. Pak, ini kan banyak yang bilang anak-anak muda Pamekasan ini kebanyakan pengen kalau udah lulus sekolah atau lulus pendidikan malah perginya ke luar negeri nih, Malaysia atau Iya. kemana gitu. Iya. Ada pesan-pesan nggak Iya. sih Pak supaya tinggal di Pamekasan aja gitu? Saya kira boleh mencari sesuatu kehidupan untuk masa depan, tetapi jangan terlalu berlarut-larut untuk berlama-lama tinggal. Jadi hasil dari pekerjaan di luar negeri harus segera diinvestasikan ke Pamekasan untuk jadi entrepreneur. Kalau kita lihat daerah utara di Pamekasan itu rumahnya bagus-bagus tapi nggak ada orang. Maka kita inginkan agar membangun daerahnya, membangun wilayahnya dengan uang yang sudah diperoleh. Apakah uang ringgit, apakah uang euro, apakah uang Arab dan lain sebagainya. Kembali ke daerah dan segera dibuat untuk usaha supaya ekonomi wilayah ini semakin meningkat, daya beli semakin kuat sehingga Pamekasan ini akhirnya sejahtera dan makmur. Kan Bapak juga ya, udah pendidikan jauh, Bapak balik lagi ke sini dan memajukan Pamekasan ya Pak. Insya Allah begitu. Oke, Tretan Madura Pos TV, kita balik lagi masuk. Mungkin juga Bapak udah capek kali ya, mau istirahat sambil ngobrol-ngobrol lagi di dalam. Saya pengen tahu nih kebiasaannya Bapak sehari-hari lainnya apa? Boleh ya Pak? Iya, boleh. Bapak, tadi kan
Saya mau nanya nih keseharian Bapak lainnya gitu. Kalau di rumah kalau lagi nggak mau kerja untuk yang kesibukan lainnya, di rumah tuh biasanya ngapain aja sih Pak? Pasti karena saya hanya berdua dengan istri, pasti kita, karena istri juga berkegiatan di PKK, kemudian di GUW dan lain sebagainya, sehingga pada saat di rumah ya kita santai, lepas dari rutinitas kerja yang memikirkan bangsa, negara dan masyarakat. Kalau di rumah udah mikir cucu, diskusi cucu saya ada di Jakarta 2, ada di Surabaya 2, sehingga kita membahas itu. Jadi nggak ngomongin lagi yang lain-lain kan ya Pak? Ngomongnya ringan aja kan? Nggak gitu. ada, apalagi ngomong politik gitu ya. Cuman di televisi dilihat aja, tapi nggak usah komentar. Sekangen apa sih Bapak sama cucu-cucu Bapak? Oh iya, jadi ternyata punya cucu itu lebih pingin dekat, lebih sayang, lebih seneng. Ya mohon maaf daripada anak sendiri, nggak tahu ya. Nanti anak kamu Ternyata marah dengan loh yang, Bapak. dengan yang lain-lain juga seperti itu. Teman-teman yang bercucu itu seperti itu, dan memang iya. Jadi bahkan kalau orang tuanya marah kepada cucu saya itu suka kita nggak terima gitu. Gitu ya? Iya. Cucunya Bapak itu umurnya berapa aja sih Pak? Ada yang paling tua 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun, kemudian yang kedua 3 tahun. Yang ketiga 5 bulan. 5 bulan. Yang keempat insya Allah mohon doanya sedang 5 bulan di kandungan. Alhamdulillah. Iya, jadi tidak terasa ternyata. Itu semua lagi lucu-lucunya ya tuh. Lucu-lucunya. Bapak nih, nanti kalau misalkan Bapak lagi di rumah sama istrinya Bapak, paling video call gitu ya Pak? Betul, Ya? Gitu. itu dia. Terus Bapak Ya. dipanggilnya apa tuh? Kalau kakek, opa, atau apa? Kalau pernah dengar ya, saya ayah Raden Panji. Raden Panji itu biasanya manggilnya Rama, atau kalau saya Kai ke orang tua, Kai. Di sini juga banyak Raden Panji, saudara-saudara saya semuanya manggil Kai, dan saya otomatis sama cucu dipanggil Mbah Kai. Oh, Mbah Kai. Manggilnya Mbah Kai, lucu anak-anak itu. Si cucu itu. Mereka sering datang ke sini atau Bapak yang kadang datang ke sana? Kalau lebaran sini. Pasti ke sini. Karena orang tuanya atau anak saya udah ada tanggung jawab pekerjaan, kebetulan menantu saya 2 dokter, jadi mereka sibuk, maka saya yang ke Surabaya, saya yang ke Jakarta. Mungkin kan kalau yang lain masih kecil nih, yang paling tua 6 tahun nih cucunya Bapak. Sudah Dia sekolah. tahu nggak sih kalau misalkan mbahnya ini, Mbah Kainya ini adalah orang penting di Pamekasan? Tahu kalau yang Tahu ya? tahu. Apa? Dia bilang suka bilang apa tuh? Mbah Kai kok rumahnya besar ya katanya. Gitu ya? Atau nggak bilang, Mbah Kai kok wajahnya ada di mana-mana gitu? Iya. Iya. Kalau ayahnya tahu saya di surat kabar, oh ini Mbak Kai ya, ini Mbak Kai kan. Gitu ya. Bapak, saya boleh nyobain nggak ya? Saya mau cobain, boleh ya? Boleh. Tadi katanya Ini Bapak kopinya beda. Beda. Nanti pasti ketagihan. Dengan menurut TV, kita cobain ya. Katanya ini khas Pamekasan. Khas Pendopo. Khas Pendopo. Pakai Bupati kopinya. Kayak Ada rempahnya. Rempah ya. Jahe kayak ada rempahnya ya. Andra Pos TV pasti ketagihan datang sini. Kalau dikasih, saya doang yang dikasih. Dikasih kalau tamu ya. dikasih. Mak, bener nggak katanya kalau orang Madura kalau datang ke rumahnya orang harus makan? Iya. Kebanyakan. Kayak gini dikasih kue. Betul. Kalau nggak dimakan katanya tidak menghargai yang punya rumah. Itulah untuk mematahkan bahwa orang Madura itu keras, kemudian kasar. Tetapi di balik itu semua sebenarnya hatinya lembut.
dan sangat menghormati kawan atau saudara atau siapapun, itu biasanya seperti itu. Oh, berarti nanti saya harus makan habis nih ya Pak? Harus habis. Kalau nggak habis dibungkus. Gitu dibungkus. Bapak, ini kita sudah hampir di ujung perbincangan kita. Saya pengen, boleh nggak Bapak tinggalkan satu pesan untuk Tretan Madura Post TV? Bagaimana sih supaya kayak Bapak tadi, kalau untuk pendidikan, ya udah kalau misalkan suka dengan pendidikan ya dijalankan sampai selesai. Terus dengan passionnya Bapak dari tadi pemerintahan terus sampai sekarang jadi passion, karena sekarang tuh anak-anak muda labil, katanya bahasa sekarang tuh labil. Kerjain yang ini dengan yang ini ganti passionnya, yang ini ganti, terutama untuk anak-anak muda di Pamekasan. Iya, betul. Jadi di era global, saya kira sangat memungkinkan anak-anak muda yang sangat potensial untuk bisa merajut masa depan. Dunia sudah berubah, maka pesan saya itu jadilah anak muda yang hebat, yang kreatif, yang inovatif, yang kolaboratif, dan penuh optimis. Jadi sekarang sudah 75 tahun Indonesia merdeka, maka dalam satu genggaman kita bisa membawa sesuatu tidak hanya ke kawasan di Indonesia, tetapi di Asia, bahkan di dunia. Maka ciptakan inovasi-inovasi dengan membawa transformasi yang menjadi kekuatan. Saya pernah ketemu dengan pengusaha terkenal yang dulunya hanya celana pendek dan sandal jepit, namanya Pak Ciputra. Jadi ketika ulang tahun ke-80 Ciputra, mereka sudah memberikan saran bahwa jadilah entrepreneur yang handal agar kita bisa cepat membangun ekonomi wilayah untuk kesejahteraan. Syaratnya hanya 3. Ya, syaratnya hanya 3. KSP. Jadi harus punya kemauan, tapi kemauan saja tidak cukup, harus dibagi dengan semangat. Kenapa semangat? Kalau jadi entrepreneur biasanya produk-produk kita itu di depan-depan gagal, itu harus tetap semangat, harus tetap punya keinginan, semangat, P-nya, dan percaya diri. Kalaulah produknya itu masih belum bagus, masih belum baik, bersabarlah dan terus diadakan perubahan-perubahan sampai memang harus jatuh bangun. Ya, dan jangan alergi. Kalau butuh investasi, butuh dukungan modal, sekarang perbankan dan lembaga-lembaga keuangan banyak, asal syaratnya kita punya pemasaran yang jelas, produknya baik. Oleh karenanya maka ayo kita bersama-sama khususnya untuk generasi muda di Kabupaten Pamekasan, dari Pamekasan kita bawa ke global, kita bawa ke mendunia, karena dengan satu genggaman kita sudah bisa melakukan apa saja dalam rangka untuk bisa menatap masa depan. Tuh, Tretan Madura Post TV, saya duduk di sebelahnya Gus Acing, dari tadi mendengarkan pesan untuk Tretan Madura Post TV tuh terenyuh banget. Kayaknya kita harus terus bangga ya jadi sebagai anak muda yang tinggal di Madura, khususnya di Kabupaten Pamekasan, dengan motivasi dari Gus Acing tadi. Itu ya. Bapak terima kasih banyak sudah Saya yang terima kasih banyak. Cerita banyak. Nanti salam buat cucu-cucunya. Insya Allah. Salam juga buat besok istrinya saya sampaikan. Bapak. Salam juga buat istrinya Bapak. Terima kasih, kami sudah dijamu. Nanti kalau saya bawa orang buat nantang Bapak, karena tadi ternyata bajunya turnamen tenis meja se-Jawa Timur. Ingat tadi door prize-nya jangan lupa ya Pak. Oh siap, berarti sudah saya siapkan. Harus kita cari penantangnya yang benar-benar tangguh dalam tenis meja. Betul. Gitu. Agar tidak memalukan. Oke, terima kasih banyak hari ini Tretan Madura Post TV udah nonton tayangan kita kali ini.
mengenal lebih dekat dengan Dr. Insinyur Haji Fathah Jasir MS. Ya. Itu tadi cerita-ceritanya sangat menginspirasi. Terus juga jangan patah semangat, pendidikan terus dijalankan, passion terus dijalankan. Terus juga kita tetap harus jadi anak muda yang selalu kreatif, inovatif seperti Madura Post TV. Nah, kalau ternyata Madura Post TV punya rekomendasi tokoh siapa lagi akan kita datangi, khususnya di Kabupaten Pamekasan atau boleh di kabupaten lainnya yang ada di Madura, komen di bawah, nanti kita akan datangi tokoh yang kalian ingin wawancarai. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ini. Terima kasih, assalamualaikum.